Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahid. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidinal muwahhid wa ala alihi wa ashabihi ahli ma'rifati wat tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Qala al-musannifu muqaddimatun. I'lam anna fahmal aqaidil khamsinal atiyati yatawaqqafu ala umuri thalathatin. Al-wajibu wal mustahilu wal jaizu. Fal wajibu huwa alladhi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Ay la yasduqul aqlu bi'adamihi kattahayyuzi lil jirmi. Ay akhadahu qadran minal firaghi. Wal jirmu kasyajari wal hajari. Fa idza qala laka syakhsun inna syajarata la ta'khudh mahallan minal ardi mathalan la yasduqu aqluka bidzalika li'anna akhdhaha mahallan wajibun la yasduqul aqlu bi'adamihi. wal mustahilu huwa alladhi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yasduqul aqlu biwujudih. Baik, kita ulang kaji yang kemarin ni tak? Kita ulang kembali tentang muqaddimah. Ini satu muqaddimah. Ketahuilah olehmu bahwa memahami akidah yang 50 yang akan datang itu tergantung di atas mengetahui 3 unsur atau 3 macam. Apa yang 3 itu? Yaitu wajib dan mustahil dan harus. Jadi hukum itu nanti ada 3 dia. Ada hukum syar'i. Hukum syar'i kita sebut juga dengan hukum Islam. Apa contoh dia hukum syar'i? Ya, kewajiban salat, puasa dan seterusnya. Yang kedua ada hukum akli. Ukuran hukum akli ini masuk di logika atau tak masuk. Dalam bahasa kita kan masuk di akal. Mustahil dia. Itu yang kedua hukum akli. Yang ketiga itu namanya hukum adi. Hukum pada adat. Apa contohnya? Api itu membakar. Itu hukum adi. Pisau itu melukai. Itu hukum adi itu.
Pada adatnya api itu membakar. Pada adatnya pisau itu melukai. Itu pada adatnya itu. Jika Allah tidak mengizinkan api itu membakar, kan tak terbakar. Apa contohnya Nabi Ibrahim? Tidak Allah izinkan api itu membakar. Jadi pada adatnya api itu membakar, pada adatnya pisau itu melukai. Jadi yang dimaksud di sini wajib, mustahil, harus itu adalah secara hukum akli. Jadi jangan terbayang kita itu seketika disebut wajib yang kita pahami hukum syarak. Dia hukum akli. Wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada pada akal. Tujuan mempelajari ilmu tauhid itu apa? Ma'rifatullah. Supaya kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu melalui apa? Melalui sifatnya. Bukan dengan zatnya. Ya. Apa dalil ada Allah? Adalah ada alam. Dalil ada Allah kan? Ada alam. Maka orang yang sudah sampai pada hakikat tauhid, yang dalam istilah ilmu tauhid disebut al-ghariqu fi bahri tauhid. Orang yang tenggelam dalam lautan tauhid itu. Apapun yang dilihat dia, yang nampak dia Allah. Lihat dia misalnya pisang yang digoyang angin, nampak di sana Allah. Itu namanya al-ghariqu fi bahri tauhid. Orang yang tenggelam dalam lautan tauhid. Jadi muaranya ilmu tauhid itu ke situ. Akhir dari ilmu tauhid yang kita pelajari itu menjadikan kita, membawa kita pada al-ghariqu fi bahri tauhid. Orang yang tenggelam dalam lautan tauhid itu. Muara di kesana. Kalaulah tenggelam dia dalam lautan tauhid, itu yang ada keinginan dia tidak balik. Rindu dia. Allah menginginkan dia balik, dia pun ingin balik. Ini kalau dapat muara daripada ilmu tauhid yang kita pelajari sampai ke sana. Jadi memahami akidah yang 50 itu tergantung kita mengetahui hukum akli dia. Wajibkah, mustahilkah pada akal, atau harus? Nah, sekarang ini kita masuk apa yang dimaksud wajib. Fal wajibu huwa alladhi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Yang dimaksud wajib itu adalah sesuatu yang tidak tergambar pada akal, tidak ada dia. Tidak masuk di akal, tidak ada. Tak masuk di akal kita, tidak ada barang itu. Wajib ada. Jadi sederhana sekali. Makna daripada wajib tadi. Tak diterima akal barang tu tak ada. Itu dia. Tak diterima oleh akal barang tu tak ada. Artinya la yasduqul aqlu bi'adamihi. Tidak diterima oleh akal tidak adanya. Mana contoh? Mengambil tempat bagi tubuh. Ini tubuh ini. Benda ni, Pak Said. Setiap benda pasti dia mengambil tempat. Seukuran
tubuh dia sendiri. Tidak? Ini kitabnya. Besarnya ke sini. Dia mengambil tempat seukuran tubuh dia ni. Tidak mungkin ada tubuh di situ tapi tak mengambil tempat. Itu bayang namanya. Bayang namanya. Kita nampak bayang Pak Nadi di belakang. Kita sentuh dia kan tak ada tu. Bayang nampak. Kalau kita masukkan kepada sifat Allah, Allah Tuhan sekalian alam. Mustahil dia tak berkuasa. Faham tu? Itu cara kita memasukkan sifat Allah tadi. Allah Tuhan sekalian alam. Mustahil dia tidak menentukan. Allah Tuhan sekalian alam. Mustahil dia tidak bersifat dengan ilmu. Kalau tak bersifat dengan kudrat, berarti lemah. Kalau lemah, berarti bukan Tuhan dia. Itu dia cara kita memasukkan tauhid tadi, menudukkan sifat Allah ya. Itu wajib akli. Secara akal. Nak mendudukkan sifat Allah tadi tu. Wajib balik. Ukuran dia itu bukan wajib syar'i. Jadi hukum tadi kan 3 kan? Ada hukum syar'i, ada hukum akli, ada hukum adi. Apa contoh tadi itu hukum adi? Pada kebiasaan api itu membakar, pada kebiasaan pisau itu melukai. Itu hukum adi. Adat. Jadi kalau kita bawakan kepada sifat Allah, Allah itu Tuhan sekalian alam, tak diterima akal dia bersifat tidak bersifat dengan sifat kudrat. Mungkin tak dia Tuhan tapi dia tak kuasa. Mungkinlah dia Tuhan tapi dia tidak menentukan. Mungkin tak dia Tuhan tapi dia tidak mengetahui. Mungkin tak dia Tuhan tapi tak mendengar. Itu pasti bukan Tuhan. Dia Tuhan tapi tak melihat. Itu pasti bukan Tuhan. Jadi ukuran dia itu adalah ukuran akal. Jadi istilahnya kalau dalam sifat 20 ini dibahas dia secara filosofis. Dibahas dia secara filosofis dibahas dia. Fa idza qala laka syakhsun, maka apabila ada orang yang seseorang bertanya kepadamu atau menyatakan kepadamu, inna syajarata la ta'khudh mahallan minal ardi mathalan, bahwa pohon itu tidak mengambil tempat di bumi. La yasduqu aqluka bidzalik, akalmu tidak membenarkan itu karena pohon mengambil tempat itu wajib. Mungkin tak? Tak mungkin. Sekarang ada pohon. Ini pohon. Pohon itu pasti hidup dia di tanah, tapi tak mengambil tempat di tanah. Tak mungkin. Tak masuk akal. Itu yang disebut wajib. Tak mungkin pisang, pokok pisang ditanam di tanah, tapi tidak mengambil tempat di tanah. Itu tak mungkin. Apapun misalnya kita duduk, saya duduk sini. Saya ini mengambil tempat seukuran saya duduk. Tak mungkin saya duduk tapi tak bertempat. Tak diterima akal. Jadi wajib akliyah itu sederhana sekali. Wal mustahilu huwa alladhi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Ay la yasduqul aqlu biwujudihi. Jadi dia sebelum membahas tentang sifat Allah, didudukkan dulu hukumnya. Supaya dapat nanti kita mendudukkan sifat itu berdasarkan pengertian hukum. Dan mustahil pada akal adalah sesuatu yang tidak tergambar pada akal adanya. Mustahil ada dia, itu yang mustahil pada akal. Mustahil adanya.
Ai la yasduqul aqlu biwujudihi, artinya tidak membenarkan akal adanya. Tak diterima oleh akal adanya. Fa idza qala qailun, maka apabila ada seseorang berkata, ini contoh mustahil. Annal jirmal fulaniya khalin anil harakati was sukuni ma'an la yasduqu aqluka bidzalika li'anna khalwahu anil harakati was sukuni mustahilun la yasduqul aqlu biwuku'ihi wa wujudih. Nah, ini mustahil wadakal. Maka apabila ada seseorang bertanya kepadamu, apabila ada seseorang yang berkata bahwa tubuh si anu itu sunyi dari gerak dan diam sekaligus. La yasduqu aqluka bidzalik, tidak diterima, tidak menerima akalmu dengan demikian. Nah, ada orang yang mengatakan tubuh ini tubuh ini tidak diam, tidak bergerak. Ini tubuh ni kan? Tubuh ni. Tubuh itu tidak diam, tidak bergerak. Itu mustahil. Karena tubuh ini dua saja. Kalau tak diam ni, bergerak dia. Bergerak tidak, diam tidak, itu mustahil itu. Itu yang mustahil pada akal. Dalam waktu bersamaan, gerak tidak, diam tidak, itu yang mustahil itu. Tak diterima oleh akal itu. Dia mengatakan tubuh itu bergerak tidak, diam tidak, dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Mungkin tak kita mengatakan tubuh ini bergerak ya, diam ya dalam satu waktu? Tak mungkin juga. Ini benar ni. Ini. Bergerak ya, diam ni. Kan tak mungkin. Satu ini. Tapi kalau berbeza, biasalah. Ini geram, ini diam, ini gerak. Dia satu. Satu tubuh. Dalam satu waktu, bergerak ya, diam dia. Ada orang yang buat begitu? Itu mustahil. Kerana dua saja kemungkinan. Kalau tidak bergerak, dia diam. Kalau tidak diam, dia bergerak. Li'anna khalwahu anil harakati was sukuni mustahilun. Karena sunyinya tubuh dari gerak dan diam, itu mustahil. Mustahil dia. Ada satu benda, bergerak ya, diam ya dalam satu waktu. Itu tak diterima akal. Tak masuk akal. La yasduqul aqlu biwuku'ihi wa wujudih. Tidak diterima akal dengan terjadinya dan adanya. Mustahil diterima akal dalam waktu bersamaan tubuh yang satu terjadi dua hal, bergerak dan diam. Itu dia. Mustahil. Kalau bawa kepada sifat Allah tadi, mustahil Allah bersifat dengan sifat lemah. Dia Tuhan, tapi dia lemah. Tak diterima akal. Mustahil Allah itu tidak bersifat dengan sifat iradat. Dia Tuhan tapi tak bisa menentukan. Itu mustahil. Mustahil Allah itu tidak bersifat dengan sifat melihat. Dia Tuhan tapi dia tak melihat. Tak mungkin. Itu jadi sederhana pengertian daripada mustahil pada akal. Wal jaizu huwa alladhi yasduqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra ka wujudi waladin li Zaidin. Dan yang ketiga adalah harus. Yaitu yang diterima akal adanya satu kali dan tidaknya pada kali yang lain. Mana contoh? Seperti ada anak bagi Zaid. Itu harus pada akal itu. Beranak Zaid, tak beranak Zaid, harus pada akal itu.
Tidak wajib pada akal, tidak mustahil juga pada akal. Fa idza qala qailun maka apabila berkata orang yang berkata, inna Zaidan lahu waladun. Zaid punya anak. Wa idza qala inna Zaidan la wadalah jawaza aqluka sidqa dzalik. Dan apabila seseorang berkata bahwa Zaid tidak punya anak, mengharuskan akalmu akan membenarkan demikian. Boleh jadi juga. Ya, boleh jadi juga dia tak punya anak. Nah, mungkin ada sebabnya. Nah, itu. Jadi antara punya anak dan tak punya anak itu akal hanya sekedar membolehkan. Tidak dia menghukum dengan mustahil, tidak dia menghukum wajib. Fawujudu waladin li Zaidin wa adamuhu jaizun yasduqul aqlu biwujudihi wa adami. Maka ada anak bagi Zaid atau dan tidak ada anak itu boleh yang dibenarkan oleh akal ada anak dan tidak ada anak. Bisa jadi, ya. Nah, diterima oleh akal dia punya anak atau dia tak punya anak diterima oleh akal. Fahadhil aqsamu thalathatu yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaid. Maka ini yang tiga, wajib, mustahil, harus, tergantung untuk memahami akidah nanti. Nah, dari sini nanti dibedah. Ada sifat yang wajib bagi Allah, ada sifat yang mustahil bagi Allah, ada sifat yang harus bagi Allah. Nah, ada tiga nanti itu ya. Nah, di antara yang nanti ada sifat yang wajib bagi Rasul, ada sifat yang mustahil bagi Rasul, ada sifat yang jaiz bagi Rasul. Nah, jadi ketiga wajib, mustahil, harus, disitulah nanti dia mengonggokkan akidah yang 50 tadi. Nah, masuk dalam tiga kategori tadi. Fatakunu hadhihi thalathatu wajibatan ala kulli mukallafin min dzakarin wa untha. Maka yang tiga ini wajib di atas tiap-tiap orang yang sudah mukallaf, baik laki-laki mau perempuan mengetahui. Nah, wajib dia tahu. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah, apa wajib, apa mustahil, apa harus, wajib diketahui. Wajib di situ baru wajib hukum syara. Andaikan dia tidak mengetahui, dia berdosa. Andaikan dia mengetahui, dia diberi pahala. Nah, itu. Di situ nanti baru wajib secara hukum syara. Li'anna ma yatawaqqafu 'alaihi al-wajibu yakunu wajiban. Karena sesuatu yang tergantung, barang yang wajib di atasnya, maka dia menjadi wajib. Kenapa? Sebab mengenal pengertian wajib, mustahil, harus itu menjadi wajib. Karena untuk mendudukkan sifat yang tiga yang wajib kita ketahui, wajib, mustahil, harus, itu wajib secara hukum syar'i. Oleh karena itu mengenal pengertiannya juga wajib. Kita tak tahu apa itu wajib, kita tak tahu apa itu mustahil, kita tak tahu apa itu harus. Bagaimana nak mendudukkan sifat wajib, mustahil dan harus? Nanti terdengar wajib syarak pula kata kita. Padahal wajib akli. Makanya tergantung di situ. Kenal dulu pengertian wajib, apa itu mustahil, apa itu harus. Baru dapat kita mendudukkan nanti. Bal qala Imamul Harmain, bahkan berkata Imam Harmain, Abdul Malik Al-Juwaini, inna fahma hadhihi thalathati hiya nafsul aql. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajib wa ma'nal mustahil wa ma'nal jaiz falaysa bi'aqilin. Bahkan berkata Imam Harmain, salah seorang imam besar dalam akidah Asy'ariyah, memahami ini yang tiga, itulah diri akal betul. Maka orang yang tidak memahami apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus, dia tak berakal.
Kalau tak berakal, gila dia. Kan keras lagi tu. Apa tanda dia berakal? Dia faham apa itu sifat wajib, apa itu mustahil, apa harus. Itu tanda dia berakal. Kalau dia tidak faham apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus, dia tak berakal. Kalau dia tak berakal, dia gila. Gila kata Imam Haramain. Tanya apa itu wajib, tak tahu. Apa itu mustahil, tak tahu. Apa itu tahu. Gila orang ni. Kau bahasa kita kan. Gila punya. Mengetahui itu betul. Yang disebut akal sebenarnya. Itulah yang disebut akal sebenarnya menurut Imam Haramain. Fa'idha qila huna al-qudratu wajibun lillahi ta'ala kanal ma'na qudratallah la yasduqul aqlu bi'adamiha. Maka apabila dikata orang di sini, di sana, kudrat itu wajib bagi Allah. Iradat itu wajib bagi Allah. Kan wajib bahasa dia tu. Itu artinya makna kudrat Allah itu tidak membenarkan akal tidaknya. Kudrat wajib bagi Allah artinya tak diterima akal, Allah tak bersifat dengan kudrat. Iradat itu wajib bagi Allah, tak diterima akal, Allah tidak bersifat dengan iradat. Sama itu wajib bagi Allah, tak diterima akal, Allah tidak bersifat dengan mendengar. Basar itu sifat wajib bagi Allah, tak diterima akal, Allah tak melihat. Jadi ukuran dia ukuran akal. Ukuran akal. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah terdahulu. Wa ammal wajibu bimakna ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi fahuwa ma'nan akhara laisa muradan fi ilmi tauhid. Adapun wajib dengan makna diberi pahala mengerjakan, diberi siksa meninggalkan, itu makna lain yang bukanlah yang dimaksud dalam ilmu tauhid. Makna wajib mustahil harus, bukan itu makna dia. Fala yashtabih alaikal amr, maka jangan pula rancu pekerjaan ini di atasmu. Tak dapat kita membedakan wajib pada syarak, wajib pada akal. Tak dapat kita membedakan. Itu jangan pula kita campurkan di situ. Berbeza dia antara wajib pada akal dengan wajib yang dimaksud dengan syarak atau di dalam hukum Islam. Naam, ya. Lau qila yajibu 'alal mukallafi i'tiqadu qudratillahi ta'ala kana al-ma'na yuthabu 'ala dhalika wa yu'aqabu 'ala tarki dhalik. Dan jikalau dikata orang wajib di atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan Allah bersifat dengan kudrat, adalah makna diberi pahala di atas demikian dan disiksa di atas meninggalkan demikian. Meyakini Allah bersifat dengan sifat kudrat wajib syarak. Paham tu? Meyakini, mengiktikadkan Allah bersifat dengan kudrat, bersifat dengan iradat, bersifat dengan sama, bersifat dengan basar, dan seterusnya, itu wajib secara hukum syarak. Tak tahu kita Allah bersifat dengan kudrat iradat, tak yakin kita, maka berdosa. Tak yakin kita. Tapi Allah itu wajib bersifat dengan kudrat, tak diterima akal kudrat itu, Allah tak bersifat dengan kudrat. Dapat tak kira membedakan tu? Allah bersifat dengan kudrat. Allah wajib bersifat dengan kudrat. Artinya tak diterima akal, Allah tak bersifat dengan kudrat. Allah wajib bersifat dengan kudrat.
tak diterima akal, Allah tak bersifat dengan kudrat. Lah, ini wajib di situ akli. Meyakini Allah bersifat dengan sifat kudrat wajib secara hukum Islam. Meyakini. Kan beda tuh? Beriman tuh. Kalau dia tidak yakin, kafir dia. Kalau akidah ini dua aja main dia. Mukmin, kafir. Farik baina, maka bedakanlah antara dikata orang mengiktikadkan itu wajib dan antara kita berkata ilmu itu wajib bagi Allah. Allah wajib bersifat dengan ilmu. Allah wajib, kan ada kata wajib situ, bersifat dengan ilmu. Itu artinya tak diterima akal Allah itu tak bersifat dengan ilmu. Kan? Wajib akli. Meyakini Allah bersifat dengan ilmu, itu wajib syarak. Itu wajib syarak dia. Karena bahwa sesungguhnya pekerjaan, apabila dikata orang ilmu wajib bagi Allah, adalah maknanya bahwa ilmu Allah tidak diterima, tidak terbenar oleh akal, tidak adanya. Tak mungkin tak diterima oleh akal, Allah tak bersifat dengan ilmu. Itu maknanya. Adapun apabila dikata orang mengiktikadkan ilmu itu adalah wajib, adalah maknanya diberi pahala jika meyakini demikian, dan diberi dosa jika tidak yakin. Kalau kita yakin Allah bersifat dengan ilmu, itu berpahala. Kalau tidak yakin, itu berdosa. Itu secara hukum. Maka jagalah olehmu akan perbedaan antara kedua. Jangan sampai tak tahu. Nak mendudukkan itu tak tahu. Itu tadi. Mana hukum wajib akli tadi itu, mana wajib syar'i. Maka jagalah perbedaan antara keduanya. Ini masuk dalam pertanyaan kemarin, diskusi. Wala takun mimman qalada fi aqaidil din. Janganlah engkau masuk dari orang yang taklid dalam masalah akidah. Jangan sampai kita bertaklid. Apa taklid itu? Menerima kata orang. Allah ada tak? Ada. Dari mana tahu? Kata orang. Itu taklid. Tak ada macam itu. Kata orang Allah ada. Harus ngaji. Baru tahu. Fayakunu imanuka mukhtalafan fih. Kalau engkau taklid masalah akidah, maka imanmu diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan belum beriman, ada yang mengatakan sudah beriman. Beda orang. Beda para ulama. Kalau begitu, fatakhladu finnari indama yaqul la yakfit taklid. Maka engkau kekal dalam neraka di atas pendapat orang yang mengatakan tidak cukup taklid dalam masalah akidah. Kekal dalam api neraka. Qala Sanusi, ini dia. Berkata Imam As-Sanusi, Imam As-Sanusi ini hidup di abad ke-9 Hijriah. Pengarang kitab Ummul Barahin. Syarahnya nanti itu Ad-Dasuki. Syarah Ummul Barahin. Dia nanti ada juga mensyarah kitab dia sendiri. Walaysa yakunu syakhsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaidi walau qata'tu qat'an la arji'u an jazmi hadha bal la yakunu mu'minan. Ini jangan sampai orang tu banyak cakap aja ni. Ada bahasa ini banyak cakap. Berkata Imam As-Sanusi, tiadalah seseorang itu mukmin. Kita sebut dia orang sempurna iman. Apabila dia berkata, aku meyakini akidah. Aku yakin aku dengan akidah yang 50 itu. Yakin betul aku. Bahasa kita. Jikalau dipotong aku, jikalau badanku dipotong-potong,
aku tidak akan kembali dari keyakinan aku ini. Aku yakin betul ini dengan keyakinan pula tu. Lah beriman pula orang macam tak beriman. Tak beriman. Belum beriman dia. Kan ada orang kata macam itu tu. Kadang-kadang macam dia je tahu akidah kan. Orang lain lah dia anggap musyrik lah, dia anggap inilah. Dari segi bahasa beriman betul. Belum lagi kata Imam Sanusi. Balla yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla aqidatin min hadhil khamsina bidaliliha. Dia tidak beriman sampai dia mengetahui akidah yang 50 lengkap dengan dalilnya. Baru mukmin dia itu. Tak bisa dengan pengakuan saja dia sudah mukmin beriman. Yakin betul dia dengan akidah. Tak bisa. Lah selesai dia ngaji Kifayatul Awam, alah mukmin semua. Alah selesai ngaji kitab Kifayatul Awam, alah baru mukmin. Belum lagi. Walau kalau kita ngatakan aku yakin betul ni Allah bersifat kudrat, Allah bersifat iradat, belum lagi. Tak nak dia macam itu. Jadi tak nak dia dengan kata-kata saja dengan pengakuan, tak nak. Ngaji dulu sifat 20 baru mukmin. Dia kata dia yakin betul. Bunuh lah kata dia. Nak tikam lah. Nak dibakar lah. Aku yakin betul pokoknya. Yakin betul lah. Nak bakar. Belajar tidak. Belajar tidak, semua tidak. Wali tak belajar ya. Wali abal-abal ya nak. Wali abal. Wa taqdimu hadzal ilmi fardan kama yu'khadhu min syarhil aqaidi li'annahu ja'alahu asasan yambani alaihi ghairuh. Mendahulukan ilmu ini itu fardu. Kama yu'khadhu min syarhil aqaid, sebagaimana yang dipahami dari syarah aqaid, buku ayat. Dijelaskan juga di sana. Karena ilmu ini itu dasar yang akan terbina ilmu lain. Jadi ibaratkan sebuah bangunan, ilmu tauhid itu pondasi, yang ilmu lain itu bangunan di atasnya. Kita nak masang buat rumah kuat tapi cerocok tak ada. Kan tak mungkin itu. Bergoyanglah dia. Fikih kuat tapi tauhid tak faham. Kan tak mungkin itu. Ilmu fikih alim betul tokoh sampai ke filsafat kan. Tapi tauhid tak faham. Harus faham dulu tauhid. Baru boleh yang lain. Fala yasihul hukmu biwudu'i syakhsin aw salatihi. Keras hukumnya. Illa idza kana aliman bihadhil aqaidi au jaziman biha ala khilafi fi dhalika. Maka tidak sah hukum berwuduk seseorang atau salatnya tidak sah. Kan kasus? Melainkan apabila dia mengetahui akidah ini. Tahu kan? Atau dia jazam dengan akidah ini di atas menyalahi demikian. Keluar dari khilafiyah. Jazam itu keyakinan yang timbul dari dalil. Itu jazam. Kalau kita yakin belum pakai dalil, belum jazam nama kita itu. Itu maka di sini jazam bahasanya. Jazam itu keyakinan yang timbul dari dalil. Dalil dari mana dapat? Dari akal kita sendiri. Kita berfikir. Itu jazam. Tidak sah kata dia. Macam mana tak sah? Awak nak nyembah, tapi zat yang disembah tu tak tahu. Tak tahu zat yang disembah tu. Awak nak nyembah ni, tapi zat yang disembah tak tahu. Itu tak sah. Wa idza qila al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala, kana al-ma'na anna al-ajza la yasduqul aqlu biwuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi. Dan apabila dikata orang
lemah itu mustahil di atas Allah Ta'ala. Adalah makna bahwa lemah itu tidak terbenar oleh akal terjadinya lemah bagi Allah dan adanya lemah. Tak mungkin Allah bersifat dengan lemah. Apabila ada orang yang mengatakan mustahil Allah bersifat dengan lemah, itu artinya tak mungkin diterima oleh akal adanya lemah pada zat Allah. Kalau lemah tak mungkin dia Tuhan. Karena yang menciptakan makhluk, yang menciptakan alam ini, pastilah dia bersifat dengan kudrat. Tak mungkin lemah. Kalau lemah tak mungkin. Itu maknanya. Wa kadza yuqalu fi baqil mustahilat. Demikian juga dikata orang pada ketinggalan dari sifat yang mustahil. Sifat mustahil yang selanjutnya begitu juga cara kita mendudukkannya. Wa idza qila razaqallahu Zaidan bidinarin yuqalu jaiz. Apabila dikata orang Allah memberi Zaid rezeki dengan 1 dinar, itu tandanya jaiz. Boleh aja Allah memberi rezeki. Dia tak wajib bagi Allah. Kanal ma'na anna dzalika yasduqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Adalah makna bahwa demikian Allah memberi rezeki terbenar pada akal, dibenarkan pada akal, ada rezeki itu pada satu kali dan tidak ada rezeki pada kali yang lain. Kita berusaha pada hari dapat rezeki, besok berusaha tak dapat rezeki. Itu boleh saja bagi Allah, pada zat Allah. Boleh saja. Walinadhkuru laqal aqaidal khamsina mujammalatan qabla dzikriha mufassalatan. Maka hendaklah kami mengingat untukmu akidah yang 50 secara garis besar. Untuk mengingat kepada kita lah dinyampaikan akidah yang 50 ini. Secara garis besar. Qabla dzikriha mufassalatan, sebelum disebutkan dalil akidah itu secara terperinci. Secara besar dulu disebutkan. Gambaran umum saja. Fa'alam annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala 20 sifatan. Ketahuilah olehmu bahwa wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan 20 sifat. Mustahil di atas Allah 20 dan harus pada hak Allah 1. Maka ini disebut 41. Ya kan? 20 wajib, 20 mustahil, tambah 1 harus 41. Wa yajibu lirrusul 4. Wajib bagi rasul 4. Mustahil di atas mereka 4. Bagus, boleh pada hak mereka 1. Fahadhil khamsuna, maka ini adalah 50 sifat. Jadi wajib bagi rasul 4, mustahil bagi rasul 4, jaiz pada rasul itu 1, a'radul basyariyah, terjadi sifat kemanusiaan pada rasul itu. Ada sifat kemanusiaan itu jaiz bagi rasul. Makan, minum, tidur, segala macam. Wasayati tahrirul kalami inda dzikriha mufassalatan insyaallah taala. Dan akan datang uraian pembicaraan seketika menyebutkan dalil akidah itu secara terperinci insyaallah. Jadi akan diuraikan secara terperinci akidah yang 50 beserta dalilnya insyaallah, kata beliau. Demikian kaji kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.